Gadis kaya ini baru saja keluar dari rumah mewah. Belum nunggu drivernya bawa ke tempat. Masuk ke dalam toko yang menjual pakaian murah. Pilih lagi dan lagi, mana yang lebih murah akan mengambil itu. Baru saja masuk ke ruang ganti. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi gadis kota biasa. Lalu pergilah ke departemen store kelas atas ini. Sarapan bersama rekan kerja. Lahir dari keluarga terkaya kedua di kota ini. Datang untuk bekerja di sini bukan karena Anda ingin mendapatkan uang. Itu karena dia percaya bahwa di sini dia bisa mendapatkan manfaat yang tidak terduga. Tapi tidak menyangka bisa masuk kerja saja sampai hari ketiga. Manfaat tak terduga yang tersisa dengan kejutan. Tamu wanita VIP ini. Minuman yang terdeteksi di toko bermasalah. Tidak masalah, sangat segar. Maksudmu aku penipu? Bukan begitu, Bu. Semakin asam lemon, semakin segar, Anda bisa mencoba lagi. Seorang karyawan yang memakai gelang mahal. Kenapa gelang itu terlihat sedikit menghina? Jangan marah, silakan coba produk baru kami. Keluar. Kamu sedikit berlebihan. Bisakah kamu sedikit lebih sopan? Apa katamu? Mereka dilaporkan olehnya ke polisi. Ketika manajer datang. Padahal masalah sudah selesai. Mereka juga bisa pergi. Tapi dia juga punya satu syarat. Pasti mendapatkan permintaan maaf langsung dari mereka. Rekan-rekan dengan senang hati setuju. Tapi Eda tegas tidak setuju. Sebaliknya, dia merasa cewek itu yang harus meminta maaf. Tapi masalahnya adalah dia baru bekerja dan menyebabkan bencana. Sayangnya, saya selalu berpikir kamu berbeda dari orang lain. Saya tidak akan meminta maaf kepada tamu terhormat Anda. Pria itu bertemu dengan seorang karyawan yang keras kepala. Lebih penting lagi, gadis yang disukainya. Meski sangat canggung, tapi tetap memutuskan untuk datang mencarinya lagi. Sarankan dia untuk berhenti berbicara. Namun sejauh ini, Sir Ken masih belum mengetahuinya. Eda adalah seorang putri. Suka apa akan mendapatkannya. Sir Ken masih gagal ketika dia tidak tahu apa. Namun ketika dihadapkan dengan permintaan berulang dari pelanggan. Jika dia tidak meminta maaf, maka pecat dia. Jika tidak, itu akan menyabot bisnis mereka. Apa yang harus Sir Ken lakukan? Sekarang dia memikirkan satu hal. Buat semua orang bahagia. Biasanya orang tidak bisa berpegang teguh pada kebenaran mereka. Mereka semua akan menggunakannya sebagai alasan. Itu mengambil gambaran besar dulu. Saya tidak peduli dengan gambaran besarnya. Maaf. Kenapa? Kamu tahu aku benar, kan? Karena aku tidak akan bisa melihatmu di sini setelah ini. Apakah aku dipecat? Kali memandang ini. Tak ada lagi simpati cinta kilat seperti dulu. Itu dipenuhi dengan kekecewaan dan kepahitan. Karena itu, Eda sedang berkemas untuk pergi. Sulit dipercaya. Nasib buruk lainnya akan datang. Lebih banyak berita buruk menyebar dengan cepat secara online. Tiba-tiba dia punya saudara perempuan lagi. Dan seluruh keluarga tidak tahu. Mengapa demikian? Apakah itu ada hubungannya dengan dia? Ketika dia sampai di rumah, semua orang berdebat tentang ini. Keluarga kelas atas benar-benar berbeda. Jelas ayah melakukan kesalahan. Tapi dengan keras mengkritik orang lain. Saat ini, sang ibu mengunci diri di kamarnya. Akhirnya tidak tahan lagi. Memang benar bahwa hanya perempuan yang berguna saat ini. Hanya Eda yang dipanggil ke kamar. Dia mengatakan semua hal yang tersembunyi di dalam hatinya. Ternyata dia sudah lama mengetahuinya. Semua hadiah yang diberikan ayahnya dalam beberapa tahun terakhir. Sebenarnya, itu semua biaya lelucon. Dia selalu memilih untuk mengambil gambaran besar sebagai fokus utama. Hanya saja cerita ini telah disebarkan oleh orang lain secara online. Membuat begitu banyak kebisingan sehingga dia tidak memiliki wajah. Maksud ibu memanggil Eda ke kamar. Tanpa diduga ingin membuatnya mengerti. Pasti mengerti dan belajar bagaimana dia bekerja. Tapi bagaimana bisa Eda yang jujur menerima ini? Dia segera melepaskan semuanya dan berlari keluar. Meskipun apa yang inginkan ada di sana. Tapi dia sama sekali tidak menyukai keluarga ini.
Tidak menyukai keintiman hanya memiliki hak dan manfaat ini. Mungkin karena hidup di lingkungan seperti itu. Itu hanya membuatnya merindukan keintiman dan cinta. Masalah keluarga. Mendadak menganggur. Cinta yang bahkan belum dimulai telah padam. Semua hal buruk disatukan. Sebaliknya, itu membuatnya lebih tenang. Tapi cerita tidak berhenti di situ. Tiba-tiba Eda menerima telepon. Ternyata dari Serken. Pria itu selalu terikat. Enggan untuk memecatnya. Dia mengundangnya untuk datang ke sini sekali. Setibanya, wanita yang menyakiti Eda kehilangan pekerjaannya. Benar-benar mengejutkannya. Aku dengan tulus meminta maaf padamu. Akhir-akhir ini aku sering bermimpi disambar petir. Apa yang sedang terjadi? Kamu mungkin tidak percaya. Kemarin petir menyambar saya dan hampir membunuh saya. Bisakah kamu memaafkanku? Oke. Baik. Kali ini aku akhirnya bisa tidur nyenyak. Dia orang yang sangat baik. Kalau begitu aku tidak akan repot lagi. Pada titik ini, emosinya kembali sebaik sebelumnya. Hati Serken tak hanya dipenuhi rasa sayang pada Eda. Itu juga pertama kalinya muncul di luar. Maaf. Sebenarnya aku ingin meneleponmu kemarin. Panggil aku untuk mengatakan apa? Kembali. Semua ini berkat teman Serken. Ternyata setelah Eda pergi, Serken selalu tidak bahagia. Terlihat oleh saudara baiknya Enim. Setelah memahami semuanya, suruh tamu itu meminta maaf. Adapun Enim, ini sangat sesederhana. Eda setelah kembali bekerja, secara tidak sengaja tiba tepat waktu untuk pesta perusahaan. Tapi tak terduga, rekannya Keran menyukai Serken. Juga duduk di samping. Enim selalu menyukai Keran. Kesempatan bagus seperti itu tidak boleh dilewatkan. Tidak tahu karena Serken terlalu bagus. Atau karena Enim tidak cukup menarik. Saat pesta akan segera berakhir, Keran membuat permintaan kecil ke Serken. Bisakah kamu mengantarku pulang? Aku harus bekerja nanti. Kamu memanggil taksi. Taksi? Jadi kamu bekerja, jangan begadang. Pada saat bahaya. Tidak, aku tidak begadang. Ubah adegan. Mereka berjalan bersama di jalan utama lagi. Saat garis pantai muncul di depan, tanpa diduga kedua belah pihak diam-diam memupuk perasaan. Hanya berjalan ke pintu untuk mencintai. Eda tiba-tiba menerima pesan yang tidak terduga. Serken punya pacar. Selain itu, segera menikah. Ingatlah untuk like dan follow. Episode selanjutnya akan lebih menarik.